Maka Isra dan Mi'raj, perjalanan yang begitu hebat, membutuhkan iman, keyakinan di dalam hati dan dada Anda. Isra dan Mi'raj, kalau Anda tanggapi dengan akal dan otak Anda, berapa banyak dari kalangan para sahabat yang sudah beriman kepada baginda Nabi Muhammad irtaddu, mereka keluar dari Islam takala mendengar Rasulullah Isra dan pula Mi'raj, lalu kembali sebelum datang waktu subuh ke kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka ambil dan hukumkan dengan otaknya, mereka tidak percaya. Sebagian keluar dari Islam, dan orang-orang kafir yang berada di kota Mekah nambah kuat kedustaannya dan olok-oloknya terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad. Paham sampai di sini ibu-ibu? Yang gue sapa ibu-ibu, bapak-bapak gak bakal gue sapa. Ibu-ibu paham sampai di sini? Paham apa tidak? Paham? Berarti Isra dan Mi'raj tidak bisa kau hukumkan dengan akalmu. Akan tetapi Isra dan Mi'raj bisa kau hukumkan dengan iman dan keyakinan yang ada di dalam dada kita. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surah Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ingat hadirin, wahai anda umat baginda Nabi Muhammad, perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan yang begitu hebat, begitu banyak ibrah, contoh dan hikmah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Jikalau perjalanan tersebut dengan adat istiadat manusiawi, maka akan memakan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yaitu Palestina, akan memakan waktu minggu bahkan berbulan-bulan. Itu logikanya, itu meterannya, itu kiloannya, bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak bisa memakan sejam, 2 jam, 3 jam. Emang lu kira dari Serang ke Cirebon? Benar? Ini udah berpindah dari negeri ketemu negeri baru ketemu Palestina, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Mudah-mudahan ya Rabb, kembalikan warisan Masjidil Aqsa kepada kami umat muslimin wal muslimat, dan hancurkan mereka musuh-musuh Islam. Syatid syamlahu farriq jam'ahum, amin. Emang muka-muka medit semuanya. Bedain dong mana ceramah sama doa, benar bu? Ibu-ibu saya tanya, bisa nggak bedain mana coklat bulat sama tai embe? Bisa nggak bedain? Bisa nggak bedain? Maka kita meminta kepada Allah, ya Rabb, bihormati Isra wa Mi'raj Nabiika Muhammad bin Abdullah, dengan kemuliaan, keberkahan, rahasia Isra dan Mi'raj Rasulullah, kembalikan Baitul Maqdis segera ke tangan kami ya Rabb, amin. Dan bagi mereka ya yang sudah memporak-porandakan, bagi mereka yang mempunyai niat yang begitu jahat, bagi mereka yang telah menyiksa ikhwanuna minal muslimin, syatid syamlahum ya Rabb, farriq jam'ahum ya Rabb, pecahkan perkumpulan mereka, bubarkan persatuan mereka. Fa'antal qaharul jabbarul mutakabbir Allah,
karena Engkau maha besar ya Allah, Engkau maha perkasa ya Allah, Engkau Tuhan semesta alam ya. Bagimu enteng untuk mengijabah doa kami, tapi kami mengharap kepada Engkau, percepatlah kebebasan terhadap saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Amin ya Rabbal alamin. Kita kembali ke laptop. Itu perkataan siapa kembali ke laptop? Gergering, udah jenguk belum? Patuku lagi sakit, udah jenguk belum ibu-ibu? Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Bisa begitu-begitu lagi di TV ya. Mudah-mudahan sembuh sehat wal afiyah. Amin ya Rabbal alamin. Kita kembali ke laptop. Dengarkan baik-baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Perjalanan Isra dan Mi'raj mempunyai ibarat atau contoh dan hikmah yang begitu banyak. Mungkin ribuan hikmah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, tapi malam hari ini kita ambil satu hikmah yang paling terbesar di dalam Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Kita ambil satu aja, jangan banyak-banyak. Kita ambil berapa hikmah? Satu hikmah dari ribuan hikmah perjalanan yang begitu luar biasa. Tak kala Allah mengisrakan baginda Nabi Muhammad, lalu Allah mi'rajkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sehingga beliau menembus langit pertama, lalu menembus langit kedua, lalu menembus langit ketiga, menembus langit keempat, sampai langit ketujuh, sehingga melewati Sidratul Muntaha. Lalu terjadi perjumpaan yang sangat luar biasa antara seorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah. Jelas? Jelas ente? Ibu-ibu jelasnya? Dari ribuan hikmah kita ambil satu hikmah yang paling luar biasa, hikmah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Apa itu hikmahnya? Catat baik-baik bahwa hikmah yang paling terbesar di dalam Isra dan Mi'raj tidaklah kecuali Allah ingin menunjukkan kepada kita, wahai umat Muhammad ibni Abdillah, bagaimana agung dan luhurnya kedudukan Nabi kita dan Rasul kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat saya ulang, tidaklah hikmah dan salah satu hikmah yang paling besar di dalam Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad, wahai umat baginda Nabi Muhammad, kecuali Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana keagungan kedudukan Nabi kita dan Rasul kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham apa tidak ibu-ibu? Ibu-ibu paham tidak? Jangan lagu-lagu ngipas-ngipas. Ibu dengan saya bajunya sama, saya aja panas sampai ke kaki-kaki ngucur. Jangan laga-lagaan pakai alasan. Mau dengar apa mau udahan, begitu aja kita singkat. Mau lanjut apa udahan? Kalau mau lanjut, lanjut udahan. Gue mau balik. Mau lanjut? Siap? Dengarkan baik-baik. Saya ulang. Hikmah yang paling terbesar dari Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad, Allah ingin menunjukkan kepada kita, wahai umat Muhammad, kedudukan dan kemuliaan junjungan besar kita Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Habibillah. Sallu ala Rasulillah. Lama-lama gue ngelirik ke bapak-bapak serasa banci semuanya. Ngedengar nama Nabi pada cicing melongok melototin gue takutnya lagi kagak sadar para hadirin. Sallu ala Nabi Pak. Sallu ala Nabi.
Begitu dong laki-laki, masa kalah sama awewe? Iya Bu. Ingat, hikmah yang paling terbesar dari Isra dan Mi'raj, Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan, kemuliaan, kedudukan baginda Nabi Muhammad. Mau dengar apa tidak? Mau dengar apa tidak? Kita lihat di dalam ayat Isra yang Allah firmankan, kita akan memahami begitu agungnya kedudukan baginda Nabi Muhammad. Lihat, ayat Isra tersebut dimulai dengan kalimat tasbih. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ayat Isra dimulai dengan kalimat apa? Tasbih, dengan kalimat subhanallah. Dengan kalimat subhanallah, yang artinya Maha suci Allah. Apa maksudnya Bu? Apa maksudnya Pak? Kalimat subhanallah yang diucapkan oleh Allah di dalam ayat tersebut menunjukkan Allah begitu kagum terhadap hambanya yang bernama Muhammad. Maka ayat tersebut dimulai dengan kalimat tasbih. Saking kagumnya Allah terhadap Nabi kita Muhammad, Allah mulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, subhanalladzi, maha suci Allah. Sedangkan kalimat tasbih, hadirin dengarkan baik-baik, sedangkan kalimat tasbih, kalimat yang diucapkan apabila kita terkagum-kagum dengan sesuatu yang menunjukkan keagungan kemuliaan Allah, maka seorang muslim mukmin yang lurus dia akan mengucapkan apa? Subhanallah. Ini kalimat thayyibah yang patut diucapkan oleh setiap muslim mukmin. Ibu-ibu yang ceramah di depan, bukan di belakang. Yang ceramah di depan, bukan di belakang. Ini bukan acara perang Rusia sama Ukraina. Ini acara Isra dan Mi'raj. Ingat, Allah mulai dengan kalimat tasbih, kalimat yang diungkapkan lit ta'ajjub, apabila kita melihat segala sesuatu yang menunjukkan tentang keagungan Allah, maka kita selaku muslim mukmin yang setia akan mengucapkan apa? Dan ini pelajaran Ibu, ini pelajaran buat kita Bapak, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita, jikalau Anda seorang muslim mukmin yang setia, maka apabila Anda melihat sesuatu, akan terucap pada mulutmu kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang bisa menghasilkan pahala, yaitu subhanallah. Tapi kebanyakan dari kita nyeleweng. Contoh, kebanyakan orang Jawa Barat apabila melihat awan berlafaz Allah, maka dia akan berkata, buju guneng etah awan berlafaz Allah. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Bahasa dari mana kau ambil? Dari mana kau dapat bahasa tersebut? Apakah tidak indah kalau kau mengikuti Al-Quranul Karim, kalamullahil malikil a'la? Tak kala Allah terkagum-kagum dengan hambanya yang bernama Muhammad, maka Allah mulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih subhanalladzi, seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana Anda selaku muslim mukmin yang menjadikan Al-Quran pedoman Anda. Kembalilah Anda kepada ajaran Al-Quran, kalamullahil malikil a'la. Kalau melihat sesuatu Pak yang menunjukkan tentang keagungan Allah, maka ucapkan enteng di lisan, tidak berat diucapkan, tapi pahalanya besar dan berat kelak di mizan alias timbangan di akhirat. Luar biasa. Benar apa tidak?
Benar apa tidak? Ada lagi anak-anak muda sok keren, sok beken, padahal mukanya kayak bakpao berhadir. Kalau ngelihat sesuatu seperti gunung, dia mengucapkan, gila itu gunung besar amat. Anu gelo sia apa gunung? Saha nu gelo? Hah? Saha nu gelo? Yang gelo lu. Kembali kepada Al-Quranul Karim, Kalamullahil Malikil Alam. Allah mengajarkan kepada kita, tak kala Allah terkagum-kagum dengan hambanya yang bernama Muhammad, Allah mulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih, subhanallah subhanalladzi asra. Lalu di sini titik pertama, bahwa tidaklah Isra dan Mi'raj kecuali Allah ingin mengenalkan kepada Anda selaku umat Rasulullah bagaimana kedudukan begitu besar yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bu, Pak, kalau anak kagum sama orang tua wajar dan wajib, benar? Kalau murid kagum sama guru wajar dan wajib, benar? Tapi kalau udah atasan kagum terhadap bawahan, kemuliaan apa tidak? Kalau orang tua kagum terhadap anaknya, kemuliaan apa tidak? Kalau guru kagum terhadap muridnya, kemuliaan apa tidak? Jika antara seorang hamba dengan hambanya mempunyai kemuliaan, tak kala seorang guru kagum terhadap murid, tak kala seorang orang tua kagum terhadap anaknya, wa kaifa bi rabbil alamin. Allah kagum dan terkagum-kagum terhadap hambanya yang bernama Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Kalau Allah sudah kagum terhadap hambanya, menunjukkan hambanya tersebut hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ibu-ibu paham tuh? Hah? Entos darah rahar udah makan? Makan apa tadi, Bu? Tempe, tahu, benar? Jangan malu, jangan gengsi kalau makan tempe tahu dari presiden sampai bupati neangan tempe sama tahu. Walaupun kemarin tahu tidak ada yang jual karena lagi demo. Kenapa gue tahu? Biasanya tukang tahu, bos tahu dekat rumah saya ngasih buat anak-anak santri. Kok 3 hari nggak ada? Saya telepon, aduh Bib, sudah nulis perjanjian kalau saya ngeluarin tahu takutnya saya didenda. Tahu kan gue masalah tahu, gue gak kalah sama emak-emak. Sudah makannya Bu ya, jangan gengsi sama tahu dan tempe, itu makanan kelas bawah sampai kelas 3. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Mau seratu-ratunya orang, mau seraja-rajanya orang, mau sekaya-kayanya orang, buka lemari esnya, bohong kalau nggak ada tahu sama tempe. Lisan kita orang Indonesia tidak bisa dipisahkan, sebelahnya bau tahu, sebelahnya bau tempe. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Maka dari itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat, Allah ingin menunjukkan kepada kita begitu agung mulia kedudukan baginda Nabi Muhammad, sehingga Allah memulai ayat Isra dengan kalimat tasbih yang dimana aku terkagum-kagum terhadap hambaku yang bernama Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Gak cukup sampai di situ, ibu dan bapak. Gak cukup sampai di situ. Allah lanjut ayat tersebut, subhanalladzi asra. Apa artinya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad. Kalau emang yang hadir
ada anak-anak yang pernah nyantren atau ngobong, maka dia bakal paham kalimat asra. Apa kalimat asra tersebut? Fi'il madhi. Lalu fa'ilnya mana? Ditakdirkan huwa. Lalu huwa ditunjukkan kepada siapa? Allah. Jikalau diartikan dengan Indonesia bagaimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammad. Ingat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Baginda Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Baginda Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Apa artinya? Tidak akan ada yang bisa mengisrakan seseorang hambanya kecuali Allah yang maha kuat, yang maha esa, yang maha agung. Selain Allah kolek tidak akan bisa. Ini hak petoknya Allah. Ingat. Di sini pula Bu, menunjukkan Allah ingin menunjukkan kepada kita keagungan, kemuliaan Nabi kita, Rasul kita, idola kita, kekasih kita, sang pujaan hati kita, Nabi Muhammad. Allah katakan asra, yang artinya Allah telah memperjalankan Muhammad. Allah telah mengundang Muhammad. Baginda Nabi Muhammad dipinta dan diperjalankan, bukan meminta lalu berjalan. Kalau kita kembali kepada sejarah dahulu, para nabi sebelum nabi kita Muhammad, pernah terjadi kepada seorang nabi yang mendapat julukan ulil azmi wa kalimullah. Siapa nabi tersebut? Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa ulul azmi, beliau mendapat julukan kalimullah. Beliau meminta dan bermohon untuk berjumpa dengan Allah, lalu dijanjikan oleh Allah. Perjumpaan tersebut di Gunung Turi Sina. Ingat, Nabi Allah Musa meminta dan memohon ingin berjumpa dengan Allah. Tapi Nabi kita Muhammad Ibu dipinta dan diperjalankan oleh Allah. Mulia mana yang meminta dan yang dipinta? Mulia mana yang minta diundang dan yang diundang? Ibu-ibu tolong dijawab, mulia mana? Jawab yang benar, mulia mana? Mulia mana? Lalu siapa yang diundang oleh Allah? Jawab. Siapa yang diundang oleh Allah? Jawab yang keras, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau anda di masa hidupmu, wallah, mulutmu tidak basah untuk menyebutkan nama Muhammad dan tidak melantunkan salawat banyak terhadap Nabi Muhammad, demi Allah, walaupun kau fasih membaca Al-Quran, walaupun kau fasih di dalam bahasa Arab, mulutmu akan terkunci berat kelak di padang mahsyar untuk memanggil ya Muhammad isfa'lana, wahai Muhammad berikan syafaat kepada kami. Wallah, mulut-mulut yang kering semasa hidupnya, yang tidak pernah basah untuk mengucapkan nama Muhammad atau melantunkan salawat, walaupun anda ahli di dalam membaca Al-Quran, walaupun anda fasih di dalam segi bahasa Arab, wallah, mulutmu akan terkepal bisu berat untuk memanggil nama Muhammad. Sedangkan Adam diam, Musa tertunduk, Ibrahim dan para anbiya takut kelak di padang mahsyar. Lalu siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita? Hanya satu manusia. Siapa dia? Siapa dia?
Muhammad Rasulullah. Hanya dia yang memberikan syafaat. Kalau anda tidak membasahi mulut anda di dalam hidupmu, wallah, mulutmu akan terkepal berat. Kau tidak akan bisa memanggil nama yang begitu indah cantik, yang akan diharapkan oleh semua manusia, bukan hanya oleh kita umatnya Rasulullah, umat-umat para nabi terdahulu kelak, semuanya menjeritkan nama Muhammad, 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 isfa' lana, berikan kepada kami syafaat, sallu ala nabiyina Muhammad. Ibu-ibu saya ulang, jawab yang jujur ya, jawab yang jujur ya. Mau lanjut apa mau udahan? Lama-lama gue dianggap tukang ngamen di sini. Jam berapa sekarang? Masih sore. Masih sore. Ngeri gue sama ibu-ibu sini mah. Malam dianggap sore. Aduh, menakutkan nih ibu-ibu nih. Jam berapa? 11 lewat. Oh berarti 11 maju bukan 11 mundur ya. Tadi kita naik jam berapa? Udah sejam. Oke. Kita lanjut sebentar lagi ya. 15 menit lagi aja Bu ya. Gak mau. Bini gue aja gak maksa. Bini gue gak pernah maksa. Ibu-ibu sini maksa. Lebih hebat ibu daripada bini gue. Oke. Dengarkan baik-baik. Yang menunjukkan kenapa astagfirullah ibu. Apakah di panggung ini ada setan, ada ifrit dan kuntilanak? Kita lagi berselawat bukan lagi beristighfar. Jadi gue merasa tersinggung, apa gue yang dianggap setan ya? Dengarkan baik-baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah sampaikan asra. Yang artinya Allah yang telah mengundang Muhammad. Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Nabi Allah Musa meminta, memohon untuk berjumpa dengan Allah. Tapi baginda Nabi Yuna Muhammad dipinta dan diundang oleh Allah. Sungguh mulianya Nabi kita, sungguh agungnya Nabi kita. Maka hanya orang-orang yang rugi yang hidup di dunia ini, yang di hatinya kosong, nol, tidak ada rasa kuat, rindu dan cinta terhadap Rasulullah. Wa in kana dzumali, walaupun dia orang kaya, bengek. Walaupun dia berbintang penjabat, bengek. Mau penjabat kek, mau orang kaya kek, titel yang asli yang kita punya almarhum dan almarhumah. Ibu-ibu ada yang nanya, kalau banci apa julukannya Bib? Almamamah. Jelas ibu-ibu? Oke, kita lanjut. Dengarkan baik. Maha suci Allah yang telah memperjalankan baginda Nabi Yuna Muhammad. Gak cukup sampai di situ hadirin. Coba ketawanya clear. Ini tawanya lanjut, dia udah masuk ceramah masih lanjut ketawa ibu-ibu. Siap dengerin? Siap dia? Siap ibu-ibu tidak tertawa? Karena waktu sudah menjelang tengah malam. Apabila di tengah malam ada suara ketawa perempuan, siapa dia? Tuh paham? Jelas? Lalu Allah terangkan lagi. Bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah ungkapkan dengan julukan bi'abdihi,
dengan hamba. Allah tidak ucapkan bi rasulihi. Subhanalladzi asra bi rasulihi wa habibihi wa nabihi, la, tapi Allah ucapkan bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba tersebut? Muhammad. Kenapa Allah ungkapkan bi abdihi, Bu? Bukan dengan julukan kedudukan Nabi Muhammad bi rasulihi wa nabihi. Kenapa? Karena julukan abd, julukan yang paling dekat seorang hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah. Benar? Kenapa? Karena kita semuanya abdun lahu. Titel kita semuanya hamba baginya, yaitu Allah. Siapapun Anda, mau kayakah Anda, mau penjabatkah Anda, ingat engkau hamba sahaya di hadapan sang pencipta Allah. Benar? Dan Anda perlu ingat, julukan yang paling dicintai oleh baginda Nabi Yuna Muhammad, Bu, abdun. Ini julukan. Tapi ingat, kalau nisbah hamba tersebut kepada Allah sang pencipta, mulia kau, agung kau. Tapi kalau hamba tersebut dinisbahkan kepada hal-hal yang fana, abdu malin, hambanya harta, hina. Kalau kalimat hamba tersebut kau dinisbahkan kepada yang fana, hambanya orang kaya, hina. Jelas? 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 Hina kau. Tapi kalau kalimat hamba tersebut dinisbahkan kepada Allah, luar biasa mulia. Maka julukan yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, abdun. Berapa banyak riwayat Nabi berkata, ana abdun, aku seorang hamba sahaya, akul kama yakulul abad, aku makan seperti hamba sahaya makan, wa ashrabu kama yashrabul abad, dan aku minum seperti hamba sahaya minum, wa anamu kama yanamul abad, dan aku tidur seperti hamba sahaya tidur. Ja'a Jibril, datang malaikat Jibril menawarkan dua tawaran kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai utusan Allah, engkau ingin menjadi nabiyan malikan atau nabiyan abdan? Wahai Muhammad, kau ingin menjadi seorang nabi dan raja, atau kau ingin menjadi seorang nabi dan hamba sahaya? Apa yang dipilih oleh Nabi? Jikalau Nabi Muhammad ingin memilih, aku ingin menjadi nabi dan raja demi Allah, kerajaan Sulaiman lewat. Siapa Nabi Sulaiman? Siapa Nabi Muhammad? Jikalau Nabi Muhammad memilih nabi dan raja, wallah, kerajaan Nabi Sulaiman akan lewat. Tapi apa yang dipilih oleh Nabi? Saking tawadu, rendah hatinya Nabi kita di hadapan Allah. Uridu an akuna nabiyan abdan, aku ingin menjadi seorang nabi utusannya dan hamba sahaya dan hambanya Allah. Maka julukan yang paling dicintai oleh Nabi yaitu abdun. Allah firmankan, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kapan waktu Isra tersebut? Bu, Isra tersebut kapan? Waktunya kapan? Pagi, siang, apa malam? Hah? Apa Ibu? Malam. Laila, di malam hari. Di malam hari.
Malaikat Jibril datang membawa buraq. Buraq kendaraan para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad. Lalu buraq tersebut dibawa oleh malaikat Jibril untuk menjadi kendaraan Rasulullah di dalam Isra dan Mi'raj. Buraq itu, Bu, lebih pendek dari kuda dan lebih tinggi daripada keledai. Itu tingginya buraq. Kalau sudah melangkah ribuan mil satu langkah, itu ribuan kilo, itu hanya cukup dengan satu langkah. Itu buraq. Dikatakan di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Nabhani yang dinamakan Anwarul Muhammadiyah, disifatkan di situ salah satu sifat buraq, Bu, khadduhu ka khaddil insan, pipinya kayak pipi emak-emak. Kalau emak-emak dipanggil buraq, mau apa kagak? Gak mau. Kalau gak mau dipanggil buraq, maka saya panggil borok. Bu, muliaan buraq daripada kita. Kagak mau dipanggil buraq, borok. Ini buraq kendaraan para nabi dan rasul, Bu. Bakal masuk surga buraq. Kalau kita masih seteng-seteng. Benar. Maka buraq tak kala didekati oleh Nabi, untuk dinaiki oleh Nabi, ya tamahmah, itu buraq begini-begini mundur. Buraq mundur. Lalu ditegur oleh malaikat Jibril. Gif ya buraq, berhenti engkau wahai buraq. Ata'rif man hada, apakah engkau tidak tahu siapa ini yang akan menaiki engkau? Buraq menggelengkan kepalanya seakan-akan memberitahu belum tahu. Lalu Jibril berkata, innahu Muhammad ibn Abdullah, innahu Habibullah, innahu Rasulullah, innahu Nabiullah. Langsung buraq tertunduk malu dan mengucurkan keringat berlinang dari keningnya, hayaan li Rasulillah, malu terhadap Nabi Muhammad ibn Abdullah. Karena buraq pun kenal siapa nabi yang paling utama, nabi yang paling mulia kalau bukan Sayyidina Muhammad. Sallu ala Rasulillah, sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buraq pun mengikrarkan bagaimana keagungan, kemuliaan, kedudukan baginda Nabi Muhammad. Kita singkat aja, Ibu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita ceritakan bagaimana kemuliaan Masjidil Haram, bagaimana kemuliaan kota Madinah Al-Munawwar, Masjidil Aqsa, itu tidak akan cukup 2, 3 sampai 4 jam. Tapi kita singkat. Setelah Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, salah satunya Nabi ditawarkan, dengarkan baik-baik, 3 minuman. Yang satu air mutlak, yaitu air putih. Yang satu air khamr, yang satu susu. Mana yang diambil oleh Nabi Muhammad? Al-labanu, yaitu susu. Lalu apa kata malaikat Jibril? Faqad akhadtal fitrah li ummatik, engkau telah mengambil fitrah kesucian terhadap umatmu. Jikalau engkau mengambil minuman keras, maka umatmu semuanya akan mabuk. Nabi milih susu aja. Masih banyak gak dari umat Nabi Muhammad yang teler? Masih gak? Seganteng-gantengnya orang, kalau sudah teler kayak pantat kebo. Benar? Benar gak? Orang kalau udah teler gak enak dilihat. Benar?
Itu Nabi memilih susu, tidak memilih minuman keras. Tapi masih banyak dari umat-umatnya yang masih meminum minuman terlarang. Apabila ditanyakan tak kalah sadar, apa untungmu meminum minuman keras? Apa untung? Merusak jiwamu, merusak anggota tubuhmu. Kau seperti orang gila di luar alam sadar. Kekuatanmu hilang dan akan menimbulkan penyakit dan jatuh martabatmu. Maka sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Bersihkan setiap warung-warung, warkop-warkop atau tempat-tempat jamu dari minuman-minuman yang dilarang oleh Allah. Mari kita hijrah kembali kepada fitrah agama supaya kita selamat dunia dan pula akhirat. Di sini nggak ada ya yang jual-jualan kayak gitu ya Bu ya? Ada apa nggak ada? Jangan nutupin dong, ngomong aja yang jujur. Ada apa tidak ada? Benar. Bohong dosa lu 3 kali lipat. Berani apa? Berani sumpah? Berani sumpah? Kalau berani sumpah, tumpeh. Sumpah bahasa mana sumpah? Sehingga Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa Rasulullah dikedepankan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam. Yang menjadi makmum siapa? Semua para nabi dari 25 nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa menjadi makmumnya baginda Nabi Muhammad. Maka tidak salah Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam, aku tuannya anak cucu Adam, kata Nabi. Adam wa man dunahu tahta liwa'i ghada. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa para nabi umat-umat terdahulu kelak akan berada di bawah benderaku di hari kiamat kelak. Beruntung tidak kita jadi umat Nabi Muhammad? Beruntung nggak? Beruntung apa tidak? Gimana nggak beruntung Bu? 1000 kali kita berdosa ditutupin. Allah masih ingin memberi kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Tidak Allah bongkar, tidak Allah perlihatkan. Tapi kalau kita kembali kepada umat Musa dan umat Isa Bu, malam hari nyolong ayam, pagi hari tertulis di pintu rumahnya, nih yang punya rumah maling hayam, nih yang punya rumah semalam zina, nih yang punya rumah semalam ngepet. Gimana nggak malu kita? Umat Nabi Muhammad ditutupin, diberi kesempatan kau untuk bertaubat. Beruntung apa tidak menjadi umat Nabi Muhammad? Beruntung apa tidak menjadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Singkat cerita ibu dan bapak, ketika beliau uruj, yaitu terbang, menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Ini dengarkan, ini akhir-akhir. Masih intinya Allah ingin menunjukkan kepada kita kedudukan baginda Nabi Muhammad. Sampai Sidratul Muntaha. Ketika sampai Sidratul Muntaha, apa yang terjadi? Ta'akhara Jibril, malaikat Jibril mundur. Lalu kata Nabi, ila aina Jibril, kau ingin berangkat kemana wahai Jibril? Fa'aina suhbah, mana pertemanan wahai Jibril? Kau telah menemani aku dari Masjidil Haram sehingga sampai Masjidil Aqsa, lalu kau temani aku naik ke langit pertama sampai langit ketujuh. Lalu kenapa sekarang engkau akan tinggalkan aku wahai Jibril? Fa'aina suhbah, mana pertemanan wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, simak baik-baik oleh telingamu. Jibril berkata, ya Muhammad, lau khatautu khatwatan wahidah lahtaraktu, jikalau aku melangkah satu langkah melewati Sidratul Muntaha, maka dari ujung kepala sampai ujung kakiku akan terbakar hangus.
Al-magamu magamuk ya Muhammad, kedudukan hanya dimiliki oleh engkau wahai Muhammad. Siri ilallah, silakan kau lanjutkan sehingga berjumpa dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Berjalan Nabi Muhammad, lalu terjadi perjumpaan antara seorang hamba dengan sang pencipta Allah. Lalu terucap di mulut Nabi, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad tidak lupa terhadap umatnya yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lalu terjadi jeritan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.